Untuk basic musik, saya waktu kecil itu sebenarnya basic musiknya adalah keroncong. Karena bapak saya Heru Stianto dan ibu saya Sri Widayati dan kakek saya Fredrik Sadono Junta yang dari Solo itu hijrah ke Semarang, itu benar-benar seorang pemain atau seorang pemusik dari keroncong. Jadi dari kecil basic saya adalah keroncong, sampai punya grup keroncong sendiri di Semarang, Irama Prima dan Sinar Melati. Nah, basic itu dibawa saya sampai besar. Jadi waktu kecil sudah ditempa harus bisa main selo, harus bisa main cukcak, gitar. Tetapi dalam hal yang masih basic ya, untuk pengembangan karena lama tidak latihan, tetapi basicnya masih bisa. Nah ini basic keroncong. Dan ibu saya juga seorang penyanyi gereja, karena ibu saya adalah seorang Nasrani, ayah saya seorang Nasrani juga, dan saya Muslim karena saya mu'alaf. Tetapi itulah yang menjadi dinamika dalam hidup saya. Pak Didi Kempot. Halo, selamat siang, Panasan TV ya, bersama BAMS PKW 9 di sini. Yap. Nama asli dari Pak Didi Kempot bisa? Ya, nama asli saya adalah Bambang Surono. Saya aslinya dari Semarang dan saya berkuliah di sini, Universitas Boyolali, semester akhir di Fakultas Hukum. Dan tanggal 7 besok saya wisuda, 7 November 2020 ini. Punya misi apa kok tiba-tiba sekolah di kampus ini? Misinya begini, karena saya berkaitan dengan usaha ya. Saya usaha di bidang farmasi di sebuah apotek di Boyolali, Apotek Musuk Farma. Saya itu basicnya sebenarnya dari teknik sipil, tetapi berkaitan dengan usaha itu kan ada beberapa regulasi, ada beberapa aturan-aturan yang memang harus saya pelajari, dan Fakultas Hukum itu sangat mendukung. Makanya saya di usia saat itu tahun 2016 saya usia 37 tahun, 38 tahun saya berkuliah di sini. Dan akhirnya 4 tahun kemudian pada tahun 2020 saya lulus. Jadi motivasinya ya supaya ada manfaat buat masyarakat, keluarga, saya sendiri dan lingkungan sekitar berkaitan dengan hal yang hukum atau yuridis. Ngaten. Pak Bambang, Ya. dulunya kan sudah pernah kuliah, Ya, bukan di hukum. ya di Kenapa? teknik sipil. Pada saat itu gini, di teknik sipil saya memang bekerja di bidangnya. Tetapi pada saat itu pada tahun 98-99 terjadi krisis, dan itu bidang yang saya geluti, ilmu idealisme yang saya pelajari itu pada saat itu 10 tahun, 12 tahun itu menjadi vakum. Karena saat itu kan ada masa reformasi. Dan pada saat itu proyek-proyek dari pemerintah, ibaratnya kita sebagai pekerja di lapangan ya, pekerjaan fisik atau pengawasan konsultan itu kosong. Saya beralih ke farmasi pada tahun 2000. Sampai sekarang, sampai saya membuka sebuah usaha sendiri dengan istri saya Endah Zulintensi di Boyolali. Makanya saya untuk mendukung dari usaha saya tersebut ya saya berkuliah di Universitas Boyolali di Fakultas Hukum. Begitu Mas. Kenapa memilih Boyolali? Boyolali adem. Boyolali karena satu, istri saya dari Wonosgoro, dari Tranggakatan, dari sana saya dalam arti hijrah di Semarang pindah ke Boyolali berkaitan dengan keluarga, terutama keluarga saya atau bapak mertua saya dari Bapak Zainal Muhizin yang di Ketoyan. Beliau menginginkan bahwa daripada mencari ladang pekerjaan atau mencari makan di kota lain, ayo gedeknya Boyolali, ayo gawe apik Boyolali, dimanapun kamu berada menjadi sebuah garam atau menjadi hal yang positif. Dan itu yang menjadi alasan kuat saya untuk tinggal di Boyolali. Terus karena ini viral, Ya, Mas Didi Kempot, yap. kebetulan kan ada penerusnya sampean. Nggih. Matur nuwun sangat, ini amanah ini. Ya. Terus sampean sebenarnya punya basic di musik atau di nyanyi enggak? Oh ya, untuk basic musik
Saya waktu kecil itu sebenarnya basic musiknya adalah keroncong. Karena bapak saya Heru Stianto dan ibu saya Sri Widayati dan kakek saya Fredrik Sadono Junta yang dari Solo itu hijrah ke Semarang, itu benar-benar seorang pemain atau seorang pemusik dari keroncong. Jadi dari kecil basic saya adalah keroncong, sampai punya grup keroncong sendiri di Semarang, Irama Prima dan Sinar Melati. Nah, basic itu dibawa saya sampai besar. Jadi waktu kecil sudah ditempa harus bisa main selo, harus bisa main cukcak, gitar, tetapi dalam hal yang masih basic ya. Untuk pengembangan karena lama tidak latihan tetapi basicnya masih bisa. Nah, ini basic keroncong. Dan ibu saya juga seorang penyanyi gereja. Karena ibu saya adalah seorang Nasrani, ayah saya seorang Nasrani juga, dan saya Muslim karena saya mu'alaf. Tetapi itulah yang menjadi dinamika dalam hidup saya. Kebetulan pada tahun 2018 saya menjadi pemenang di Boyolali Memories Song Festival tahun 2018. Saya pemenang satu-satunya cowok di situ. Nah, ini menjadi bekal saya untuk menyanyikan lagu-lagu yang bergenre keroncong dan pop. Berhubung pada saat ini ada lagu-lagu Mas Didi Kempot yang dari dulu saya suka, nah saya belajar untuk campur sari dan sampai sekarang ini saya mendapat amanah untuk saya bisa meneruskan karya-karya beliau. Satu lagi ya, bukan menggantikan beliau, tetapi meneruskan apa yang menjadi dicita-citakan beliau Mas Didi Kempot, yaitu apa? Melestarikan karya-karya beliau, terutama karya-karya dari budaya daerah. Ngaten. Untuk harapan ke depan tentang lagu-lagu Ya. Didi Kempot. Lagu-lagunya Mas Didi Kempot harapannya satu, tetap kita sebagai generasi muda tetap harus bisa melestarikan apapun itu. Seperti yang sering saya matur, bahwa kalau bukan kita siapa lagi generasi muda yang menyenangi atau yang mencintai dari budaya daerah atau lagu-lagu Mas Didi Kempot. Karena tidak hanya lagu-lagu Mas Didi Kempot aja, banyak lagu-lagu yang lain seperti langgam, seperti keroncong, seperti campur sari dari karya-karya maestro yang lain ya, seperti Mas Mantos atau seperti Cak Dikin, itu banyak. Tetapi berkaitan dengan lagu-lagu Mas Didi Kempot, harapan saya ini karena karya ini begitu banyak ya, karya itu memang harus dilestarikan, dan itu saya yakin dengan mencintai kita semua generasi milenial, generasi muda, kita tetap bisa menjaga itu, tetap menjadi lestari. Harapan saya tetap menjadi booming dan tuan rumah di negeri sendiri dan daerah sendiri. Oke Mas Bambang, Ya. ini kan Ya. sekarang job-job sudah mengalir banyak. Amin, matur nuwun. Untuk planning ke depan itu gimana? Ya, planning ke depan. Begini, selain saya ini menggeluti di bidang entertainment atau di bidang seni, terutama di karya-karya Mas Didi Kempot, saya juga tujuannya awal untuk bersekolah ini tidak hanya berhenti sampai di sini setelah lulus selesai, tidak. Karena saya juga ada planning untuk mengikuti program PKPA atau program pendidikan khusus profesi advokat yang dipimpin oleh beberapa organisasi, yaitu organisasi di sini adalah Pradi. Nah, ini di Universitas Boyolali akan membuka kelas tersebut. Saya akan mengikuti itu berkaitan cita-cita saya nanti sebagai seorang lawyer atau sebagai seorang pengacara. Nah, seorang pengacara ini adalah satu officio nobile, yaitu suatu posisi pekerja yang terhormat yang intinya melayani masyarakat, tidak hanya melayani orang yang bayar, tetapi melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan di bidang yuridis atau bidang hukum. Selain itu, selain PKPA, di sini juga di Universitas Boyolali ada BKBH atau Biro Konsultan Bantuan Hukum, di mana sebagai lembaga bantuan hukum yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan non-profit atau profit. Nah, di sini yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Selain entertainment pastinya, Mas. Begitu. Berarti tidak meninggalkan nyanyi ya? Pasti, karena apa? Passionnya nyanyi, apalagi ini amanah ya. Panasan TV dan broadcast yang lain seperti namanya Magelang TV, TA TV yang di lokal, Trans 7, RCTI, terus MNC TV, SCTV dan iNews.
saya ini mengemban amanah. Mengemban amanah berarti saya harus melakukan sesuatu untuk amanah itu bisa terlaksana dengan baik. Terutama dengan karya-karya Mas Didi Kempot dengan campur sarinya. Jadi tidak berhenti. Berhentinya nanti kalau pas ada kegiatan yang lain ya mungkin sementara kita vakum dulu karena ada kegiatan yang lebih skala prioritas, tetapi tetap nyanyi itu menjadi passion saya. Gitu, Mas. Berkaitan dengan Ya, iya. acara TV swasta yang menampilkan Didi Kempot, Oh iya, itu gimana Mas? Sampean ikut enggak? the next Didi Kempot ya di Global TV nggih. Ya, karena ini adalah kesempatan, bukan berarti kita cari menang nggih, tetapi ini kesempatan bagaimana nguri-nguri dari karya-karya beliau. Itu kan ada range usianya antara 13 sampai 60 tahun. Saya ikut di situ. Jadi ini sekalian saya matur, saya mengajak para generasi muda, kakung atau putri, ayo yang punya talenta bernyanyi campur sari atau lagu-lagu daerah, langgam, monggo, silahkan ikut. Nanti bisa langsung menghubungi radio-radio terdekat di kota panjenengan sendiri. Dalam arti gini, kalau di Boyolali kan radio CJDW, kalau di kota lain ada rekanan atau relasi yang berkaitan dengan Global TV yang bisa ikut, dalam arti bisa ikut mendaftarkan panjenengan, mengisi formulir dan memberikan masukan-masukan berkaitan dengan video-video yang ada di-upload di sana. Jadi panjenengan di situ nanti akan diarahkan, diisikan formulir di situ, nanti bisa memeriahkan dalam acara GTV The Next Didi Kempot tahun 2020. Itu harapan saya. Jadi monggo silahkan ikut. Tidak hanya saya loh, tapi panjenengan menjadi pemenangnya di situ. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Panasan. Bambang. Sukses selalu kagem Panasan TV. Pokoknya saling mendoakan. Sukses kagem sedoyo. Atur suwun. Ya.